sedang di blok 9, dewasa dan masa tua, Fakultas Kedokteran Universitas Siak Kuala. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai diagnostik laboratorium test and reference, assessment and interpretation. Saya Dr. Vivi Kemala Mutiawati, SPPKN SKES, seorang klinikal patologi di Fakultas Kedokteran Universitas Siak Kuala. Di blok 9 saya akan membahas mengenai beberapa outline. Yang pertama adalah mengenai clinical hematologi. Jadi di bagian patologi klinik di tempat saya yang menjadi bagian dari subjek ilmu kedokteran itu ada hematologi, kimia klinik, imunoserologi, mikrobiologi, dan biologi molekuler. Hari ini saya akan membahas dulu tentang hematologi dan kimia klinik, parameter pemeriksaan, metode yang dipakai, kemudian bagaimana menginterpretasi dan mengassessment suatu hasil pemeriksaan laboratorium. Clinical hematologi terdiri dari beberapa pemeriksaan besar dan sub pemeriksaan. Yang pertama adalah complete blood count, mulai dari hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, trombosit, retikulosit, blood smear, dan differential counting. Kemudian akan ada pemeriksaan hemostasis untuk memantau adanya perdarahan atau tidak dalam tubuh manusia, yang terdiri dari pemeriksaan clotting time, bleeding time, tourniquet, PT, APTT, dan INR. Kemudian ada fibrinogen, thrombin time, D-dimer, protein C, protein E, sampai dengan faktor koagulasi. Pemeriksaan yang tidak kalah penting di bagian hematologi adalah laju endap darah, yaitu atau ISR, untuk memantau adanya inflamasi atau infeksi pada tubuh manusia. Semua metode pemeriksaan yang dipakai di hematologi klinik itu bisa dikerjakan secara manual, semi otomatis atau semi manual, dan otomatis yang biasa kita sebut dengan auto analyzer. Pakai kacamata tuh kayak gini. Bisa disaring lagi nggak? Enggak. Oke. Pertama adalah kita membahas tentang manfaat dari pemeriksaan hematologi, atau di klinik kita biasa menyebut dengan complete blood count, ya, dari HB sampai dengan hapus darah tepi, ya, blood smear. Tetapi secara umum dia adalah, kalau dalam bahasa Indonesia atau kita, ya, di Indonesia kita menyebutnya dengan sering disebutkan dengan pemeriksaan hematologi DPL. Darah peripheral lengkap, ya, jadi lagi terkenal nih sekarang di zaman COVID itu, ya, dipakai untuk salah satu dari pemeriksaan screening pemeriksaan COVID-19. Dari semua pemeriksaan tersebut yang paling penting, yaitu yang sering terlupakan adalah HB, HT, trombo, leuko, dan eritrosit. Itu udah biasa, udah dikenali dengan baik, udah pada tahu. Kemudian ada differential counting atau hitung jenis, leukosit, itu memang udah rutin, ya, pemeriksaan rutin yang biasa dikerjakan di klinik, ya, di klinik maupun di rumah sakit untuk investigasi penyakit sebagai screening. Nah, ada satu parameter yang sering terlupakan, yaitu untuk investigasi anemia, yaitu indeks eritrosit yang terdiri dari MCH, MCV, dan MCHC. Dia harus dihitung dengan ekuasi atau dengan alat otomatis, ya. Ini ada normal value yang harus yang dipakai sehingga memudahkan untuk interpretasi hasil pemeriksaannya. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan laboratorium, terutama hematologi, kita membutuhkan keterangan klinis atau clinical presentation atau diagnosis dari suatu penyakit yang dikirim oleh dokter klinis yang lain yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium, ya. Di sini saya mencontohkan satu gejala klinis dari penyakit anemia secara umum, ya. Saya tidak membedakan anemia defisiensi besi atau defisiensi yang lain, megaloblastik dan hemolitik atau aplastik.
Ini secara umum ya. Ada symptomsnya, ada breathlessness, ada dizziness, syncope ya, pingsan segala macam. Kemudian sampai bahkan sampai kelainan kulit. Nah, ini semua harus disampaikan kepada laboratorium di formulir permintaan pemeriksaan sehingga memudahkan kami dalam melakukan assessment dan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium hematologi. Nah, di slide ini saya mencoba membuat suatu case mix ya dalam sebuah kasus, yaitu anemia defisiensi besi. Kita membutuhkan pemeriksaan complete blood count ya, serial. Jadi enggak cuma satu hemoglobin aja, hematokrit saja, atau indeks eritrosit saja, semuanya. Jadi harus diperiksa sehingga didapatkan satu gambaran yang laboratorium yang sesuai dengan anemia defisiensi besi. Jadi nanti siapapun, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, apabila melihat hasil pemeriksaan laboratorium bisa mengasesmen secara ringkas apa yang harus dilakukan. Di sini ada pemeriksaan complete blood count dari HB sampai dengan retikulosit ya untuk anemia dengan interpretasinya. Kemudian ada serum besi, besi tubuh atau serum iron. Kemudian ada ferritin, ada transferin. Ya, ini semua adalah pemeriksaan laboratorium yang khas untuk anemia defisiensi besi dan anemia yang lain. Membedakannya dengan anemia yang lain. Untuk membedakan secara khusus adalah yang tadi, indeks eritrosit. Kemudian ada TIBC untuk membedakan antara anemia defisiensi besi dengan anemia penyakit kronis yang lain, misalnya karena penyakit ginjal, ya, penyakit hati. Harus menggunakan SI, TIBC, dan transferin. Selalu ada manifestasi klinis kardinal ya pada anemia ya, yang sering itu adalah pucat, lemas ya, bahkan yang paling sering terlupakan itu adalah diare. Jadi kalau anemia itu ada diare. Nah, itu sering terlupakan oleh kita untuk bertanya kepada pasiennya, dan atau pasiennya lupa menyampaikan kepada dokternya, sehingga seringkali kita melupakan bahwa ternyata penyakitnya itu adalah anemia defisiensi besi. Anemia secara umum semuanya dapat dibedakan dengan complete blood count yang tadi. Tapi sekarang saya akan menyampaikan bahwa yang paling penting kedua setelah complete blood count adalah blood smear, yaitu sediaan apus darah tepi ya. Situ kita bisa membedakan eritrosit yang pucat karena anemia atau yang tidak pucat artinya normal, tetapi anemia itu mungkin disebabkan oleh penyakit yang lain, misalnya pada anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penyakit hati, dan penyakit jantung. Ya, di sini saya menyampaikan beberapa, yaitu ada hipokrom ya bila dia memucat, ada hiperkrom bila dia lebih terang warnanya ya, hemoglobinnya lebih banyak ya, jadi sehingga bisa dibedakan pada sediaan apus. Kemudian ukuran sel juga akan terlihat lebih kecil dan pucat pada anemia, sedangkan pada polisitemia atau makrositik dia akan terlihat lebih terang, lebih merah, dan lebih besar dari ukuran eritrosit normal. Ya, jadi nanti kita akan menginterpretasi dan memberikan assessment sebagai normositik normokromik anemia atau bukan, mikrositik hipokromik, mikrositik normokromik, dan makrositik normokromik. Ini adalah beberapa penyakit yang masing-masing menggambarkan kondisi suatu apusan darah tepi ketika kita mendapatkan hasil laboratorium blood smear ya. Di slide ini juga saya menyampaikan gambarnya ya, gambar dari shoot foto dari mikroskop ya. Di sini ada sel eritrosit yang normal, yang kecil, dan yang besar, makrositik dan mikrositik. Pada slide yang di atas ini adalah normal, terlihat eritrositnya sama besar, sama warnanya, kromiknya sama, seragam ya. Ini adalah bentuk normokromik, normositik. Yang di bawahnya ini adalah slide mikroskop yang
mikrositik hipokrom, terlihat sel eritrositnya pucat, beberapa terlihat kecil-kecil, dan terjadi beberapa perubahan bentuk eritrosit ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yang tidak kalah penting pada anemia atau pada investigasi penyakit-penyakit dengan kemungkinan anemia itu adalah retikulosit. Ya, jadi retikulosit kita melihat adanya eritrosit yang tidak matur, belum matang, tetapi ada di sirkulasi darah. Sebetulnya eritrosit itu harus matang dulu, baru bisa oleh sumsum tulang dikeluarkan ke dalam sirkulasi. Begitu matang, dewasa, kemudian trigger, diaktifasi oleh hormon yang diproduksi oleh ginjal yaitu eritropoietin, kemudian dia akan keluar ke sirkulasi. Nah, pada saat kondisi anemia, eritrosit itu berkurang jumlahnya, Hb-nya rendah ya. Sel-sel yang menjadi lebih kecil-kecil, kebutuhan oksigenasi tubuh dan metabolisme tubuh menjadi sangat tinggi karena adanya kekurangan dari jumlah dan juga produksi, mungkin tergantung jenis dari anemianya. Dia akan mengeluarkan eritrosit yang imatur. Ya, di sini saya sebut imatur red blood cell ya, jadi eritrosit yang masih muda. Dan ini bisa kita lakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan retikulosit ya, dengan pewarnaan yang namanya BCB, Brilliant Crescent Blue ya. Nah, ini juga sangat penting untuk investigasi anemia. Di sini saya membuat case mix yang lain untuk pasien atau kasus yang berasal dari infeksi bakteri ya. Jadi secara umum seluruh penyakit, apakah infeksi non infeksi, organ non organ, itu selalu dilakukan screening pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap ya, darah lengkap yang tadi complete blood count ya, atau darah perifer lengkap. Tapi kadang-kadang cukup dengan darah rutin saja. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu akan ditentukan oleh dokter klinisi yang merawat pasien, yang kemudian akan meminta pemeriksaan tersebut ke laboratorium. Di sini ada case mix bacterial infection ya, bisa terjadi pada beberapa kasus seperti uretritis, cystitis ya, dan pilonefritis. Ini hanya sekian kecil ya, sekian dari sekian banyak penyakit infeksi. Nah, ini terlihat bahwa complete blood count untuk leukosit, white blood cell count itu meningkat, increase ya, dan blood smear-nya mungkin akan ditemukan normal, normochromik normositik. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu harus ingat bahwa apabila anemia itu disebabkan oleh penyakit infeksi dengan non-infeksi, mungkin dia akan juga ada perubahan, ada perbedaan dari complete blood count-nya ya, darah perifer lengkapnya. Jadi nanti ini akan sangat bermanfaat. Karena ada infeksi, biasanya protein-protein fase akut yang merespon infeksi tersebut dari dalam tubuh kita, contohnya adalah laju endap darah, itu juga akan meningkat. Ya, tadi ada misalnya ISR yang memang khas untuk mendeteksi adanya inflamasi dan infeksi ya, sebagai screening, pemeriksaan screening ya, pemeriksaan penapisan. Kemudian nanti juga mungkin kita membutuhkan pemeriksaan urinalisis apabila karena di sini saya mencontohkannya adalah infeksi pada ginjal ya, pada saluran kemih, uretritis, cystitis dan pilonefritis. Dan juga mungkin membutuhkan pemeriksaan dari subdivisi yang lain, misalnya dari subdivisi mikrobiologi, membutuhkan gram staining dan blood culture ya. Itu untuk complete blood count. Kita untuk darah lengkap ya. Sekarang saya masuk ke pemeriksaan hemostasis ya. Dari pemeriksaan hemostasis itu ada PT, APTT, PT dan APTT. PT itu untuk pemeriksaan faktor koagulasi, dan sebetulnya masih ada pemeriksaan yang lebih sederhana yaitu clotting time (CT) dan bleeding time. Kemudian ada retraksi bekuan ya, tapi itu manual pemeriksaannya dan biasanya sudah hanya pada kasus-kasus tertentu yang dilakukannya ya, misalnya di poliklinik. Tapi kalau di ruang rawat inap, peran dari clotting time dan bleeding time itu dialihkan atau dipindahkan, dipegang oleh PT, prothrombin time, dan APTT ya, activated thromboplastin time.
Jadi tidak lagi menggunakan CT dan BT ya. Jadi ada mahasiswa mungkin kemarin udah belajar tentang CT BT ya, sekarang harus memahami bahwa ternyata kakaknya dari CT BT itu adalah PT dan APTT ya. Nah, bila ingin melihat adanya perdarahan, ada kelainan-kelainan hemostasis yang khusus, kita harus memeriksakan PT dan APTT. Tidak cukup dengan CT BT saja ya. Kecuali untuk beberapa penyakit infeksi seperti demam berdarah, itu kemarin kita sudah belajar mengenai pemeriksaan tourniquet. Itu khusus ya, nggak semua banyak pemeriksaan itu tidak sering dilakukannya, hanya pada contohnya seperti demam berdarah. Kemudian apa fungsi dari PT? Yaitu untuk memeriksa faktor koagulasi yang bekerja di jalur ekstrinsik. Jadi ada 3 jalur koagulasi pembekuan darah: intrinsik, ekstrinsik, dan jalur bersama. Kalau butuh mendeteksi kelainan penyakit yang disebabkan oleh jalur ekstrinsik, gunakan PT. Bila membutuhkan untuk penyakit yang punya kelainan di jalur ekstrinsik, gunakan intrinsik, gunakan APTT ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan di dimer. Di dimer itu adalah bukan di dimer, maaf, INR ya, International Normalized Ratio. Biasanya dipakai untuk pemeriksaan pemakaian antikoagulan oral atau injeksi ya. Jadi menggunakan INR dan PT. Jadi harus diingat bahwa semua pemeriksaan laboratorium, baik hematologi umum seperti complete blood count maupun hemostasis, itu punya perannya masing-masing berdasarkan patomekanismenya di dalam tubuh ya. Jadi ini pilihan-pilihan yang harus dipikirkan dan kemudian bisa diinterpretasi dan di-assessment. Oh, ini ternyata pasiennya mengarah ke penyakit yang faktor koagulasi yang intrinsik atau yang ekstrinsik, atau malah di jalur bersama ya. Oke. Kemudian ada di dimer. Nah, ini lagi booming nih di dimer ya. Di dimer itu adalah di dalam faktor pembekuan darah itu ada, setelah membeku fibrinolisis ya, benang-benang fibrinnya kemudian lepas setelah sembuh atau sebelum sembuh, diserap kembali oleh tubuh ya. Nah, benang-benang itu akan mengeluarkan isoforum yang namanya, salah satunya adalah di dimer ya. Di dimer ini jadi pada pasien-pasien dengan meningkat pada pasien-pasien dengan adanya fibrinolisis, adanya trombolitik ya. Jadi banyak di sini, ada beberapa, sampai yang paling sudah terbukti adalah untuk di dimer adalah untuk membedakan deep vein thrombosis dengan PE ya, PE. Jadi untuk melihat sumbatan di paru-paru dan melihat adanya deep vein thrombosis. Ada lagi yang sekarang sedang sangat dipakai, itu adalah pada pasien-pasien dengan DIC ya. Jadi kalau di dimer tuh karena dia ada gangguan koagulasi yang sangat luas, masif, sehingga isoforum dari dimer ini bisa deteksi di laboratorium ya. Jadi ini juga akan sangat bermanfaat untuk pasien-pasien dengan kelainan hemostasis. Kemudian ini saya buat case mixnya, mungkin nanti bisa dilihat secara ini ya, secara umum ya. Nah, di sini ada fibrinogen juga meningkat ya, FDP-nya meningkat, di dimernya meningkat, kemudian banyak ya. Jadi ini adalah case mix yang bisa dipelajari nanti. Kemudian ada lagi haptoglobin. Haptoglobin ini bukan hemoglobin, tapi adalah salah satu zat protein yang ada dalam serum, tetapi dia tidak diperiksa di subdivisi hematologi, nggak masuk hematologi, walaupun dia adalah salah satu pemeriksaan yang sangat berperan pada anemia hemolitik. Jadi kalau misalnya mau lihat ada kelainan hemolitik, klinisnya nggak terlalu jelas, atau mungkin ada suatu kebingungan pada saat sedang mendiagnosis atau sedang merawat pasien dengan kelainan anemia hemolitik, jangan lupa untuk memeriksa haptoglobin. Tapi ini serum ya, bukan darah lengkap ya, bukan darah vena. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan kimia klinik ya. Kimia klinik itu banyak banget, ada cardiac marker, liver function test,
renal function test, total protein, bilirubin, blood glucose, lipid, dan enzim hormon seperti kolinesterase, amilase, lipase, kemudian elektrolit, dan ada lagi pemeriksaan urinalisis, fecal examination, dan sperm analysis. Jadi banyak banget ya, banyak banget. Mungkin kita akan sedikit panjang kalau membahas dengan laboratorium secara keseluruhan seperti sekarang. Ya, semua pemeriksaannya bisa menggunakan manual, tergantung jenis pemeriksaannya, parameternya bisa semi manual dan bisa otomatis ya dengan alat auto analyzer. Saya akan mulai dari cardiac marker ya. Pada penyakit jantung itu ada mioglobin, troponin, ada 3 isofornya E, I, dan T. Kemudian ada kreatin kinase atau CK, dan ada kreatin fosfokinase. Ya, ini sama ya, sebetulnya namanya aja yang beda, CPK atau CK. Jadi kalau udah minta permintaan CK, nggak usah lagi minta permintaan CPK karena sama ya. Dan ini juga ada isoformnya. Jadi ada CKMB, ada CKMM, dan ada CKBB. Ya, yang dipakai untuk cardiac marker adalah yang CKMB ya. M itu ada muskulus ya, muskular. B itu adalah brain. Jadi dia dikeluarkannya, diproduksinya oleh muskulus di otot ya, dan oleh jaringan otak ya di otak. Kemudian ada LDH ya, laktat dehidrogenase. Tapi laktat dehidrogenase ini juga sama, ada isoformnya, LDH 1 sampai 5 ya, 1 2 3 4 5. Kemudian sekarang LDH memang masih dipakai, tapi untuk cardiac marker dia sudah digantikan oleh troponin ya, jadi udah tidak dipakai lagi LDH, walaupun beberapa klinisi masih tetap meminta untuk melakukan pemeriksaan. Yang paling utama dari semua gejala jantung yang paling sering dan khas itu adalah chest pain ya, kita semua setuju ya Bapak Ibu ya, dan adik-adik sekalian. Jadi yang paling dan nggak kerasa itu adalah yaitu chest pain itu. Kalau pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus sering chest pain-nya nggak terasa ya, karena ada mikro dan makro angiopati dari diabetes. Tapi pada pasien yang tidak, chest pain ini akan terasa walaupun ringan gitu ya kadang-kadang ya. Jadi menuju ke stroke atau apa gitu, kelainan jantung, dia akan nyeri dulu dadanya ya, chest pain. Nah, yang paling sering didiagnosis adalah biasanya infark miokard ya. Nah, ini kita pakai troponin, CK, dan LDH ya. Mioglobin dipakai tapi sulit untuk mendeteksi karena mioglobin itu begitu setelah dari sakit chest pain tiba-tiba kemudian mungkin langsung ke rumah sakit, mioglobinnya akan terdeteksi. Tapi bila tidak, mungkin 2-3 jam lagi dia akan sudah turun. Jadi begitu terasa itu dia langsung sudah dikeluarkan ke sirkulasi. Jadi kalau nanti diperiksa laboratorium hemoglobinnya jadi normal, padahal chest pain-nya jelas ya. Jadi mioglobin itu sangat harus dipilih kan mintanya kapannya. Jadi memang di laboratorium juga jarang disediakan pemeriksaan mioglobin. Nah, ini ada case mix untuk AMI ya, akut myocardial infarction ya. Jadi bisa dilihat di sini ada dari mulai complete blood count semua diperiksa sampai LDH, tapi tidak seragam ya. Jadi serial tertentu untuk penyakit tertentu. Ya, di sini ada juga interpretasi untuk kapan dia meningkat, ya, kapan dia menurun ya pada pasien dan penyakit apa saja. Nah, ini adalah diagram untuk interpretasinya. Jadi untuk memudahkan ini ada hemoglobin, troponin kapan dia naik berapa jam, dia akan turun sampai kapan, dan dia akan terdeteksi sampai kapan ya. Ini ada dan nilai normalnya juga ya, normal value. Ini akan bisa sangat memudahkan kita dalam menginterpretasi parameter pemeriksaan untuk cardiac marker ya. Kemudian ada lipid profil ya, lipid profile atau lemak ya, profil lemak, kolesterol total, LDL, HDL, dan VLDL, dan trigliserid. Kayaknya kalau ini udah sering ya, udah sangat bumi gitu ya, jadi semua orang paham ini ya. Tapi cukup sulit untuk menginterpretasinya ya, karena banyak sekali interferensi dan dideteksi di mana saja ya, di penyakit apa saja. Sama yang paling sering dipakai itu ya kalau nggak diabetes, obesitas ya. Kemudian pada penyakit jantung seperti AMI tadi ya, myocard infarct ya. Dia bisa dihitung manual untuk LDL ya, bisa pakai alat otomatis. Jadi ada rumusnya nih ya, pakai namanya rumus yang ditemukan oleh
Friedewald ya, formula Friedewald. Di sini sudah saya cantumkan bagaimana menghitungnya. Tapi tetap harus periksa dulu kolesterol total dan HDL. Jadi nggak bisa langsung tanpa ada pemeriksaan total kolesterol dan HDL untuk memeriksa LDL. Kemudian blood glucose ya, ada ad random sewaktu puasa, Nochter 2 jam postprandial, ada juga nanti HbA1c, ada OGTT ya, ada sistatin ya. Tapi yang udah biasa kita pakai itu 3 ya, ad random, Nochter dan postprandial ya. Ini untuk screening, diagnosis dan konfirmasi serta pemantauan pengobatan pada pasien, terutama pasien diabetes mellitus ya. Di sini ada peningkatnya pada kapan. Kalau meningkat disebutnya hiperglikemia, sedangkan menurun disebut dengan hipoglikemia ya. Kemudian adalah, ini adalah case mix-nya ya, case mix dari diabetes mellitus. Di sini juga sama, jadi harus periksa dulu CBC, biasanya sih CBC-nya normal ya, kecuali HB mungkin ya. Kalau pada penyakit jantung karena ada, atau hipertensi karena ada hemokonsentrasi, biasanya dia pasien-pasien penyakit jantungnya HB-nya biasanya suka tinggi, 18 ya, 19 malah, jadi di atas normal, 16,5, 17 ya, jadi agak lebih mungkin kental ya. Makanya pada pasien-pasien jantung dikasih aspirat ya untuk mengencerkan darah. Jadi kita perlu memeriksa pemantauan dengan tadi hemostasis ya, dengan INR. Jangan lupa ya, tadi kita udah bahas tentang hemostasis. Nah sekarang kita bahas tentang diabetes. Kemudian kita bisa periksa glukosa darah tidak hanya dari serum ya, sama yang tadi juga kita bisa periksa dari urin ya, bisa periksa dari urin ya, meningkat gitu ya. Nah di sebelah kiri ini adalah bagaimana kita kapan kita akan membutuhkan pemeriksaan blood glucose ya, 2 jam BP, Nochter, puasa dan 2 jam BP ya. Kemudian adalah ureum creatinine, ini adalah liver function test ya. Jadi kalau ini persen-persen yang umum terutama di emergensi ya. Di emergensi itu biasanya complete blood count atau darah rutin 3, complete blood count, darah rutin dan fungsi hati, fungsi ginjal ya. Nah itu dia biasanya 3 tuh, dia harus bertiga ya. Jadi selalu ada di 24 jam pemeriksaan di laboratorium 24 jam. Kemudian ini ada pembahasannya ya. Jadi final product of protein metabolism amino acids. Jadi asam amino ya asalnya. Ya, jadi ini kreatinin. Dia bisa bentuk clearance dengan urin 24 jam, bisa yang dengan serum yang biasa ya, pakai serum. Jadi tetap sampel yang digunakan adalah kalau bukan darah ya urin. Kreatinin lebih dari 4 mg disebutkan bahwa itu ada suatu kelainan ya. Jadi nanti di sini juga ada bagaimana seandainya di laboratorium tidak menyediakan pemeriksaan clearance kreatinin, saya mencantumkan di sini ada bagaimana menghitungnya dengan formula ya. Tapi urinnya harus 24 jam penampungannya ya. Kita tidak akan bahas di sini karena untuk sampling aja tuh nanti harus satu lagi bahan kuliahnya terpisah gitu ya, nggak cukup waktunya. Nah biasanya yang paling umum adalah dengan GFR ya, glomerular filtration rate ya. Tapi dia hanya melihat fungsi ginjal untuk bagaimana merilis urin kan ya. Tapi bagaimana zat-zatnya kreatinin, ureum tetap diperiksanya di serum ya, di dalam serum darah. Kemudian ada pemeriksaan fungsi hati, ada ALT, ada AST ya. Jadi SGOT, SGPT ya itu juga sama ya. Itu screening ya. Jadi biasanya semua penyakit tuh yaitu complete blood count, fungsi hati, fungsi ginjal dan gula darah. Liver function test itu ada AST ya, atau biasa juga disebut SGPT dan SGOT salah kebalik ya, dan ALT atau SGPT. Ini boleh pakai yang mana aja, ini sama, sinonim ya, sama zat yang sama, hanya sebutannya aja yang dibedakan ya. Fungsinya masing-masing dan harus diingat hanya 2, bahwa fungsi hati ini salah satunya yaitu SGOT itu adalah juga merupakan screening jantung, cardiac marker ya. Jadi kadang-kadang tidak ada kelainan hati, nggak kuning, nggak ada ikterik, ya, nggak ada apapun, tapi SGOT-nya naik juga, atau kebalikannya, OT, PT naik dua-duanya, ya, itu bisa 2, bisa ada kelainan hati atau kelainan jantung. Tapi kalau hanya SGPT yang meningkat,
SGOT tidak meningkat, kemungkinannya itu adalah penyakit hati. Kenapa? Karena khas, SGPT itu khas diproduksi oleh hati. Ini saya merahin ya warnanya, liver ya. Nah, tapi apabila SGOT tidak hanya di hati, juga di jaringan jantung ya, di otot jantung. Jadi kalau misalnya ternyata pas diperiksa SGOT-nya normal, SGPT-nya normal, SGOT-nya meningkat, mungkin bukan penyakit hati, lebih ke penyakit jantung, tapi belum terdeteksi, baru mulai ya. Nah, itu hati-hati menginterpretasi untuk SGOT dan SGPT ya. Jadi kadang-kadang kok bisa ya, kan harusnya barengan meningkatnya, enggak tentu, tergantung organnya. Bisa aja dia adalah pasien penyakit jantung atau hipertensi, tapi juga sedang terinfeksi malaria misalnya, ya, difterik ya, jadi kuningan, atau dia sedang juga terkena anemia hemolitik yang lain juga sama, ya, jadi dia bisa aja SGPT-nya naik, SGOT-nya juga naik, ya, jadi banyak ya diagnosis bandingnya yang harus dipikirkan, banyak ya. Di sini ada di sebelah kiri ini peningkatan dari SGPT, yang sebelah kanan itu peningkatan dari SGOT ya. Nah, ada satu rasio pemeriksaan dengan ekuasi ya, dengan perhitungan yang disebut dengan rasio de Ritis ya. Jadi ini tapi khusus ya. Ini ada rasio 1 dan ini ya, meningkat atau kurang dari 1 gitu ya. Nah, ini bentuknya rasio tapi ya, karena ini perbandingan. Jumlah AST dibagi dengan jumlah ALT, diperiksa dulu di laboratorium, baru nanti dibuat di dalam perhitungan seperti ini. Nanti bisa ketahuan dia itu sebetulnya hepatitis karena apa? Karena minum, atau karena hepatitis karena minum itu maksudnya alkohol ya. Atau hepatitis karena obat, atau hepatitis karena infeksi. Nah, itu beda kan? Itu penyebab kosa dari hepatitisnya lain-lain. Nah, ini bisa pakai sederhana sekali ya dengan rasio de Ritis ini. Nah, bilirubin itu khas untuk organ hati dan empedu ya. Jadi kalau terlihat ada kuning ya khas gitu. Kadang-kadang nggak kuning juga bisa. Kemudian nanti dia ada nyeri bukan chest pain, nyeri ulu hati. Mirip ya chest pain dengan nyeri ulu hati. Tadi kan diagnosis banding ya. Nah, ini akan ada nih kepentingan dokter untuk memeriksa bilirubin. Bentuknya ada yang conjugated, ada yang unconjugated ya. Masing-masing kerjanya, ada yang langsung di hati, ada yang kerjanya nanti diproduksi di hati tapi diproduksi di empedu, tapi nanti dia bekerjanya di usus ya, di intestin ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi ini ada juga saya cantumkan di slide ini, pemeriksa peningkatannya kapan aja dan penurunannya kapan aja ya. Jadi adik-adik mahasiswa harus sangat hati-hati waktu memilih laboratorium ya, jangan semua diperiksa. Karena apa? Mahal ya, mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi anamnesis pasiennya dengan baik, periksa keadaan klinisnya dan keadaan kondisi fisiknya dengan baik, baru tentukan pemeriksaan laboratorium mana yang dibutuhkan untuk pasien tersebut ya. Jangan semua dirubin apa ya, waduh nanti kayak itu laboratoriumnya. Oke, sudah selesai dulu untuk hematologi dan kimia klinik. Saya akan sambung lagi nanti untuk pemeriksaan imunoserologi, biologi molekuler, dan mungkin sedikit tentang penyakit infeksi dan mikrobiologi. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.